Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah rahmatullah wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa sahbihi wa sallallahu bi tawfiqihi amin. Mata kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah kita makrifat kepada Allah, maka yang kedua pokok bahasanya adalah ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal baginda Nabi. Mata kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, kapan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal Itsnain as-tsani asyara min syahri Rabiul Awwal. Dilahirkan siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah pada hari ke-12, pada hari Senin tanggal 12 dari Rabiul Awwal, dari bulan Rabiul Awwal. Ba'da amil fili, setelah tahun gajah. Bi khamsina lailatan al-masyhur, sekitar jarak 50 malam menurut pendapat yang masyhur. 50 hari setelah kejadian peristiwa Abraha membawa tentara untuk menyerang Makkah, maka lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha arba'ina sanatan, ketika Nabi mencapai usia 40 tahun, min umrihi asyarifi, dari usianya yang mulia, nazala alaihi ruhul amin, turunlah kepada Nabi malaikat Jibril, wa ba'athahullahu, dan mengutus kepada Nabi Allah, siapa Allah, mengutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam di Makkah ba'da bi'tsati 13 sanatan, beliau mukim di Makkah berdakwah setelah diutus 13 sanatan, selama 13 tahun. Summa hajara ila Madinati, kemudian beliau hijrah ke Madinah, wa aqama biha 10 sinin, dan beliau mukim di Madinah selama 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itulah masa perjuangan Nabi menyebarkan Islam. Waktu ufiya sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, beliau diwafatkan di Madinah sanata 11 min Hijriah, tahun ke-11 Hijriah. Wa dufina biha, dan dimakamkan siapa Nabi biha di Madinah. Wa umruhu, adapun umur Nabi 63 sanatan, ialah 63 tahun. Nabi bersabda, a'mar ummati ma baina 60 wa 70, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang mencapai usia 80. Nabi bersabda ini mungkin juga karena beliau mengalami masa itu, beliau usia beliau selama 63 tahun. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit sampai usia 80 tahun. Wa huwa hayyun fi qabrihi, Nabi itu, wa huwa adapun Nabi hayyun, hidup fi qabrihi, di kubur beliau.
Yasma'u salat al-musallin, beliau menyimak, mendengarkan salawatnya orang yang membaca salawat. Wassalam al-musallimin, dan mendengar kepada salamnya orang-orang yang mengucap salam alaihi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau umrah, dianjurkan diperbanyak untuk melakukan salam kepada Rasulullah wa salam melalui pintu babus salam. Nanti nyampe babus salam, masuk sedikit pas berhadapan dengan makbarah Rasulullah di bawah kubah hijau. Itu kelihatan ada bolongan sedikit. Kalau seandainya kita bisa menjemur, akan melihat di situ ada makamnya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali tidak dimakamkan di kubah, tapi di Kufah. Beliau hidup di kubur. Beliau mendengar sholat dan salamnya orang yang membaca sholawat dan salam kepada Fa'an Rasulullah SAW, maka diwayatkan dari Rasulullah SAW, hai sumakuntum, dimanapun kalian berada, sabda Nabi, dimanapun kalian berada, fasallu alaihi, maka bacalah sholawat kepada. Dimanapun kalian berada, tetaplah bersolawat kepada. Maka di belakangnya mobil ada stiker, teruslah bersolawat. Ada. Fa inna salatakum tabluguni, karena salawat kalian itu sampai kepada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya fil lailatil gharra. Perbanyak membaca salawat kepadaku pada malam yang penuh cahaya, yang terang benderang, yaitu malam Jumat. Lailatul Gharra, yakni malam Jumat. Wal yaumil azhar, dan hari yang bersinar, yakni hari Jumat. Perbanyaklah kepadaku bersalawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena salawat kalian itu dihaturkan, disampaikan kepada Jumat ini setoran salawat. Sehingga ulama mengatakan amalan apakah yang paling afdal hari Jumat? Membaca salawat. Kecuali ada hadis yang menjelaskan, di antaranya tentang membaca surah Al-Kahfi, dikurangi surah Al-Kahfi. Karena ada riwayat kalau surah Al-Kahfi dibaca hari Jumat atau malam Jumat, maka akan ada cahaya yang tembus, di mana dia membaca surah Al-Kahfi tembus sampai ke Baitul Atiq, ke Mekah. Jadi kalau ingin membuat cahaya berkelap-kelip dari rumah kita tembus ke Baitul Atiq Mekah, maka malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Selain surat Al-Kahfi, bahkan itu waktunya lebih bagus digunakan untuk membaca salawat. Karena dikatakan Nabi, perbanyak membaca salawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Wa qala aidan, dan bersabda juga Nabi, ma min ahadin yusallim alayya illa radallahu alayhi. Tidak ada seseorang yang membaca salawat dan salam kepadaku, malaikat Allah mengembalikan kepadaku ruhi akan rohku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab kepada orang tersebut, assalamu alaikum. Jadi ketika kita membaca salawat, Rasulullah menjawab kepada salawat. Termasuk tadi malam Jumat. Maka ada riwayat, kalau ini bisa diistiqomahkan, dalam kitab Abdul Salawat ala Sayyid Sadat, Syekh Yusuf An-Nabhani menulis riwayat, bila diketahui ahli Nabi, man shalla alayya yawmal jum'ah alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah.
Barang siapa yang istiqomah membaca sholawat 1000 kali hari Jumat, maka dia tidak akan wafat sebelum melihat tempat di surga, sebelum dia mimpi melihat tempatnya di surga. Dia berarti karomah, punya keistimewaan kalau hari Jumat membaca sholawat. Ini bisa kita lakukan insya Allah. Sholawatnya sholawat yang pendek saja, sholawat Jibril, sholawat bisa menyempatkan waktu, misalnya ketika mau sholat Jumat, kalau tidak sempat di pagi hari atau sore harinya tak sempat karena sibuk, maka berangkat ke Jumatan misalnya sebelum sholawat setengah jam khusus untuk muter tasbih baca sholawat 1000. Man shalla alayya yawmal jum'ati alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku istiqomah 1000 kali pada hari Jumat, maka tidak akan wafat sebelum melihat tempatnya di mana di surga. Karena sholawat itu salah satu amalan yang istimewa yang diperhatikan Allah, bukan siapa yang membaca sholawat itu, tetapi kepada siapa sholawat itu dipersembahkan. Sholawat dibaca oleh seorang ustaz, sholawat dibaca seorang kiai, bahkan dibaca oleh mading sekalipun, itu pasti diterima. Kenapa? Yang Allah hargai bukan dari mana, dari mulut siapa, dari hati siapa sholawat itu muncul, tetapi yang diperhatikan kepada siapa sholawat itu dipersembahkan. Jadi seergai sadap Allah ini kan Nabi Muhammad, bukan kita yang baca. Maka tidak ada pantangan sholawat ini, pasti diterima oleh Allah. Soal kam auladuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Berapakah putra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan istri Nabi? Jawab, auladuhu sab'atun. Putra putri Nabi ini ada 7. Salah satu bani, 3 laki-laki. Wahum adapun 3 laki-laki itu Al-Qasim wa Abdullah wa yuqallahu at-Thayyib wa at-Tahir. Di putra putri Nabi ini jumlahnya 7. Berarti menandi putra yang situng ada 2 orang ya. Kalau dari lapangan Nabi ketok putra. Wahum adapun mereka ini yang 7 Al-Qasim wa Abdullah wa yuqalu lahu at-Thayyib wa at-Tahir, dan dikatakan bagi Al-Qasim, bagi Abdullah, at-Thayyib wa at-Tahir. Jadi ada gelar beliau at-Thayyib at-Tahir, orang yang suci, orang yang baik. Wasalisu adapun yang ketiga Ibrahim, namanya Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Wa kulluhum adapun mereka semua, beliau bertiga ini, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, matu siwaran, wafat dalam keadaan masih kecil. Wa arba'u banatin, dan 4 putri. Wa hunna adapun mereka Zainabu, 1 Zainab, Siti Zainab, wa Ruqayyatu, 2 Siti Ruqayyah, wa Ummu Kulsumin, dan yang ketiga Ummu Kulsum, wa Fatimatu Zahra, dan Fatimah Az-Zahra. Wa hiya adapun Siti Fatimah Az-Zahra asgharuhunna adalah paling kecilnya arba'u banat, yakni putri bungsu. Wa afdaluhunna, dan paling utamanya arba'u banat. Dari Siti Fatimah inilah kemudian dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terus berjalan terus sampai hari kiamat. Wa asyad ba'dahu sallallahu alaihi wasallam nahwa sittati ashhurin, dan hidup siapa Fatimah Zahra setelah meninggalnya Nabi selama 6 bulan.
Riwayat menyebutkan ketika Rasulullah mau wafat, Siti Fatimah ini mendampingi terus. Suatu saat ada tamu agak aneh di depan pintu. Rasulullah sedang sangat parah, sudah hari Senin pagi. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah ada tamu. Kata Siti Fatimah, tidak bisa menemui tamu ya, karena beliau songkan sana. Tapi setengah maksa. Lapor ke Rasulullah, ini kau masuk dah. Masuk, ucap salam. Rasulullah paham, tamunya nikah, malaikat maut. Tapi ketika datang ke Rasulullah yang disampaikan nikah unik. Rasulullah paham jadi malaikat maut, tapi Siti Aisyah curiga, Siti Fatimah curiga. Ini kok ada tamu agak unik, malah maksa. Kalau sahabat yang lain, kalau Nabi tidak berkenan, tidak maksa. Tapi malaikat maut menyampaikan bahwa diutus oleh Allah pertama untuk silaturahim menjemput Nabi sakit. Yang kedua, kalau diizini ingin mencabut nyawa Rasulullah, ingin mencabut rohnya Nabi kalau diizini. Tapi kalau masih memilih untuk bersama dengan umat, maka Allah memberikan izin. Diberi pemilihan. Saat misdur datang malaikat. Insya Allah milih 100 tahun. Tapi ketika diberikan pemilihan kayak Rasulullah, tapi kemudian ada jawaban dari beliau, Al-Rafiqul A'la, Al-Rafiqul A'la, belum menunjuk atas. Al-Rafiqul A'la, Al-Rafiqul A'la. Saya milih ketemu dengan Allah. Demikian beri pemilihan. Lalu ditanya, kamu malaikat Jibril mana saja? Jawab oleh malaikat Jibril sedang menyiapkan seluruh para malaikat di 7 lapis langit untuk menyambut kehadiran Rohmu. Ini sama seperti ketika Isra Mi'raj, ketika Rasulullah ditinggal oleh Siti Khadijah dengan Abu Thalib, 2 palang pintu perjuangan beliau dalam bulan yang sama, tahun yang sama meninggal, sehingga nanti tak punya siapa-siapa lagi. Intimidasi, bahkan penyiksaan luar biasa. Lalu Nabi terpikir, saya banyak punya keluarga di Taif, saya coba melakukan peruntungan ke sana dakwah. Siapa tahu di sana mendapatkan berkah. Berangkatlah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Berangkat ke Taif, jauh ke Taif, semakin umroh berapa kilo, jalan kaki dulu, atau mungkin pakai onta. Sesampai di sana bukan malah mendapatkan sambutan dan dukungan, malah Nabi juga disambut, disiapkan anak-anak kecil untuk melempari Nabi. Setiap mengangkat kaki 1 batu, kalau yang melempari itu orang tua atau tokoh itu masih ada penghormatan selevel. Ini anak-anak kecil, artinya Nabi tidak sekali sampai berdarah-darah. Zaid bin Harisah yang menjadi teman Nabi sudah galak jadi karena coba melindungi Nabi. Akhirnya Nabi lari ke kebun, seorang Yahudi buru ke kebun borong, kebun anggur. Nabi tetap ikhtiar sebagai manusia biasa, buru Nabi menghindar. Saat itulah datang malaikat penjaga gunung. Yang kedua gunung, ada 2 gunung yang menghimpit antara gunung besar yang ada di Taif. Malaikat penjaganya, ada yang mengatakan malaikat Jibril yang datang menawarkan jasa ke Rasulullah. Kalau andai kata diizini,
dua gunung yang besar itu akan diangkat lalu ditimpukkan kepada penduduk Taif yang tadi keterlaluan. Tapi Nabi kemudian bersabda dengan doa yang luar biasa itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah mereka yang melukai saya dengan batu ini, karena mereka tidak paham saya ini Nabi. Saya masih berharap dari tulang sulbi mereka ini kelak lahir orang yang menyembahmu dan tidak mensekutukanmu. Saya masih berharap dari tulang sulbi mereka yang jahat kepadaku itu zuriat-zuriat yang akan menyembahmu ya Allah dan tidak menyekutukanmu. Ternyata betul, dari Taif ini kemudian sekarang lahir ulama-ulama besar. Dari Taif ini juga disuplai kebutuhan sayur mayur dan segala macam. Taif inilah yang kemudian menjadi tempat peristirahatan yang tadi menyejuk. Coba Nabi andai kata dulu bilang iya, itu langsung dieksekusi oleh dua malaikat yang siap mengangkat gunung. Begitu Rasulullah sangat sabar dan sangat istimewanya dalam menjalin dakwah. Di Siti Fatimah kembali ke sini, melihat ada tamu dari Madinah. Nabi cabut, tapi kemudian Allah memberikan pilihan. Lalu malaikat Jibril ketika ditanya tadi mana malaikat Jibril, datang malaikat Jibril. Lalu tanya, saya ini sudah mau diajak ketemu dengan Allah. Saya tanya jaminanku apa? Saya sudah berdakwah sekian tahun, membimbing umat. Saya sekarang minta balasan Allah kepada itu apa atas perjuangan saya? Dijawab, malaikat sudah siap begini, aras dibuka, pintu-pintu surga dibuka hanya untuk menyambut. Nabi tak bahagia. Jawab boleh dikali-kali kau boleh. Tak. Saya tanya lagi, tak umat lemah. Ini yang ditanya. Jadi Nabi tidak bangga sama sekali ketika diberikan fasilitas akan diberikan malaikat bersok-sok. Tapi yang ditanya oleh beliau, tak umat lemah. Lalu dijawab, umatmu 70.000 akan masuk surga tanpa hisab. Dijawab oleh Nabi, sebelum itu terus itu terjadi dialog ya sampai Nabi kemudian ikhlas untuk mulai dicabut roh beliau, dimulai dari kaki sampai ke luasan berhenti, minta berhenti, sakit Rasulullah nih. Sampai dalam riwayat Nabi ini kan dipel, kenapa dipel? Dikompres, terus mulai panas ya kompres memang udah maksud kan, kompres kemudian ya. Nabi sampai mengatakan sakaratul maut, sakaratul maut, sampai terakhir ketika sudah sangat parah tanya kepada apakah umatku kalau nanti ditarik rohnya sama seperti ini sakit? Dijawab oleh malaikat, tidak ada, saya pernah menyambut rohnya makhluk siapapun dari Nabi Adam sampai sekarang lebih lembut dari mencabut rohnya Rasulullah. Ini adalah cabutan yang paling lembut yang pernah saya lakukan sepanjang saya melaksanakan tugas pencabutan. Sakit, berkeringat, usah ampuh, jadi buang-buang cepat luasan. Akhirnya sudah sampai sangat tambah sakit. Tanya tadi, kalau Rasulullah mengatakan saya berharap seluruh sakit sakaratul maut umatku kumpulkan saja sekarang, saya yang akan mati, agar supaya umatku nanti ketika wafat tidak sakit merasakan. Ternyata betul banyak orang yang wafat sedang sujud wafat. Karena Rasulullah sudah memikul rasa sakit beban sakaratul maut.
Dan ketika sudah hampir ke rombongan, hampir selesai, sudah selesai, Sayyidina Ali dibangkit karena Sayyidina Ali waktu itu ada. Kemudian Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu yang memangku. Jadi wafat dalam pangkuan Siti Aisyah dan di kamarnya Siti Aisyah. Yang sekarang Qubbatul Habra itu adalah kamarnya Siti Aisyah. Karena ada hadis kalau seorang nabi wafat, dimanapun wafat harus di sana ditanam. Sehingga kemudian ada istimbat hukum kalau orang wafat sebaiknya ditanam di mana dia wafat. Wafat di sekolah, saya tahu saya di Bogor dari. Maksudnya di mana tempat di sana wafat? Maksudnya nggak sabar. Jadi ketika sudah Rasulullah tidak lagi bisa berbicara banyak, sudah keluh, beliau memanggil Sayyidina Ali, disuruh dekatkan telinganya. Ternyata ucapan Nabi hanya dua. Nikah hadisnya sahih. Ummati as-salat wa ma malakat aymanukum. Tang umat seko niki salat, wa ma malakat aymanukum. Dan hati-hati saya titip budak-budak. Karena Bilal juga budak. Seterusnya sahabat-sahabat Nabi istimewa ke asalnya budak. Jadi Nabi merasakan betapa sengsaranya jadi seorang budak. Bekerja tidak pernah mendapatkan apa-apa, persis seperti binatang. Zaman sekarang tidak ada budak, tapi ada pelayan, ada guru, ada misalnya pembantu rumah tangga dan sebagainya. Saya wafat Rasulullah. Nah, sebelum wafat Siti Aisyah, Siti Fatimah menangis. Setelah itu Siti Fatimah dipanggil sebelum wafat dipanggil. Ketika tadi dialog ada malaikat yang datang dipanggil kan. Karena Siti Fatimah sudah curiga ini tamu tidak biasa. Ekotoen. Setelah ekotoen Siti Fatimah kata bunga apa itu? Setelah Rasulullah wafat beberapa hari setelahnya ditanya kenapa kamu tuh ketika Rasulullah wafat nangis, tapi setelah itu kok tertawa senang. Saya biaba ekotoen. Orang pertama yang akan menyusul beliau adalah saya. Jadi benih sekarang berkitnya semua koda. Jadi berembah wafat, omwe panggil, katanya panggil. Berkit sekejap ini rokok kan kuning. Pada singa wafat kan dipanggil istrinya atau kenapaan. Pergi memati menyusul sekejap. Tapi Siti Fatimah juga senang bunga terdapat karena pegang kompol boleh salam. Makanya disebut di kantong ansyad ba'da uslan nahwa sittata asyhur. Beliau hidup setelah Rasulullah sepeninggalnya Nabi sekitar 6 bulan wafat, meninggalkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wafat nadamahum ba'duhum mutawassilan. Dan sungguh menodongkan kepada mereka anak-anak Nabi yang 7 ini, putra putri Nabi yang 7. Ba'duhum siapa sebagian ulama mutawassilan ada bertawassul, membuat nadam syiiran sambil bertawassul kepada kemuliaan putra putri Nabi. Ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammadin fa bi Zainabin fa Ruqayyatin fa bi Fatimah. Nikah bahar kami. Bahar kami juga mutafa'ilun timbangannya mutafa'ilun bahar kami. Ya Rabbana wahai Tuhan kami bil Qasim ibni Muhammad, dengan keberkahan Al-Qasim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi Zainabin, maka dengan keberkahan Siti Zainab.
Faluqayyatin maka Faluqayyatin kemudian Ruqayyah, Fabi Fatimah dan dengan keberkahan Siti Fatimah Zahra, Fabi Ummi Kulsumin maka dengan keberkahan Ummi Kulsum, Fa'abdillah kemudian Abdullah, Summa bihaqi Ibrahim kemudian dengan kehormatan Ibrahim putra Nabi, Najji selamatkanlah olehmu ya Allah nazimahu akan orang yang menawabkan syair. Bagi Ummi Kulsumin fa'abdillahi summa bihaqqi Ibrahim Najji nazim. Summa dia pakai tasdid, tapi di sini sum mimnya boleh yang cuman ini tak tulis. Bagi Ummi Kulsumin fa'abdillahi summa bihaqqi, mana berdenum ya bab mereka menghalus acara-acara. Wa ummul jami adapun ibu seluruh putra putri Nabi itu illa Ibrahim kecuali Ibrahim, Khadijatul Kubra bintu Khuwailid adalah Khadijah al-Kubra putri Khuwailid. Selain Sayyid Ibrahim, seterusnya putra Nabi, putra putri Nabi yang 6 orangnya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah dengan Nabi melahirkan 6 anak, 6 putra dan putri, kecuali Ibrahim. Wahia adapun Khadijatul Kubra, Sayyidatun Nisa ini adalah pemimpin istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasbaquhunna islaman wa nikahan, dan paling dahulunya mereka bisa keislamannya wa nikahan dan pernikahan. Yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali istri dinikahi. Wa baqi nisa'i sallallahu alaihi wasallam adapun istri Nabi yang lain, yang kedua Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, yang ketiga Saudah bintu Zam'ah, Siti Saudah bintu Zam'ah, yang keempat Hafsah bintu Umar bin Khattab, Sayyidatina Hafsah putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, wa Zainab bintu Huzaimah dan Zainab putri Huzaimah, wa Ummu Salamah Hindu bintu Abi Umayyah, wa Ummu Salamah dan Ummu Salamah nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah, wa Zainab bintu Jashin dan Siti Zainab bintu Jashin. Yang ke-8 wa Juwaidah bintul Haris al-Khuzahiyah. Yang ke-9 wa Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Yang ke-10 wa Safiyah bintu Huyai. Yang ke-11 wa Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah radhiyallahu anhu. Tapi yang terkenal kali itu 9. Ada yang dicerai. Jadi Abu Bakar Siddiq nikah mertua, Sayyidina Umar nikah mertua, Sayyidina Ali nikah mantok, Sayyidina Utsman bin Affan nikah mantok. Jadi 4 orang sahabat ini punya jaringan dengan Rasulullah, bukan hanya dalam jaringan dakwah, tapi juga kekeluargaan. Jaringan kekeluargaan ini juga bisa berpotensi untuk dakwah, bukan nepotisme, memang bagus ini. Jadi dalam dakwah kadintoh harus ada yang menjembatani. Kalau Nabi kadintoh hubungan kemertuaan, hubungan mantu. Abu Bakar Siddiq yang paling senior mertua, nikah sehat. Kemudian Umar bin Khattab nikah bodyguard, nikah seperti kambing palang pintunya. Sayyidina Umar ini kan pas urusan ketika mau pindah ke Madinah, beliau tawaf selain takmitat tawaf. Setelah itu pengumuman setelah tawaf, saya mau berangkat ke Madinah. Sahabat Aboy setelah istrinya Siti orang janda, anaknya jetem, ambok poiser. Sayyidina Umar. Abu Bakar Siddiq lain kalem sehingga memberikan arah. Sayyidina Umar lebih makhluk. Sayyidina Utsman juga bagian keuangan karena kaya Sayyidina Utsman.
dari bagian amunisi. Sayyidina Ali ini kan saya modern bagian saya masih belum stabil mereka yang mengkondisikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di lengkap apa mak didampingi 4 orang, 2 mertua, 2 orang karena keistimewaan Rasulullah yang ada pada Nabi itu tidak bisa diwarisi oleh 1 orang, tapi harus diwarisi oleh banyak orang. Keberanian Nabi diwarisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak ilmunya Nabi Sayyidina dibagi-bagi keistimewaan. Wal masyhurah min azwajil salam 11 imra'atan. Adapun yang masyhur perempuan atau wanita atau istri yang masyhur dari si Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 imra'atan adalah 11. Mata minhunna fi hayatihi, wafat dari mereka ketika Nabi masih hidup. Khadijah itu 1, Siti Zainab bintu Huzaimah dan Zainab bintu Huzaimah. Wufi an tis'il bawaqi, dan beliau wafat meninggalkan 9 istri yang tersisa. Tis'il bawaqi dari 9 istri yang tersisa. Soal ma'hukmu ahwaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan penjelasan tentang masalah bagaimana status orang tua Nabi, karena pihak sebelah ada yang mengatakan kedua orang tua Nabi itu di neraka karena tidak sempat beriman kepada Rasulullah saat beliau diutus. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Abdullah dan Siti Aminah adalah min ahli jannah. Nanti kita harus paham dalilnya apa, karena pihak sebelah kalau lihat di YouTube, ketik di YouTube penjelasannya bahasa lama, Khalil bahasa lama, pasti menyebutkan bahwa sesuai dengan teks hadis, dohirnya hadis, makna dohirnya hadis, Rasul, orang tua Rasulullah dan ibunya ini ada di neraka. Nanti kita lihat bagaimana dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa kedua orang tuanya itu adalah termasuk min ahli jannah, orang yang selamat. Sekali itu mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.